Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan olehmu ya, ciptaannya. Renungi, pahami, ino-inoi ciptaannya, makhluknya. Wala tafakkaru fi zatillah. Dan jangan kamu pikirkan akan zatnya. Ya, yang dipikirkan itu makhluknya. Yang dipikirkan itu ciptaannya. Jangan dipikirkan zatnya. Padahal kita ini mengaji biar kita selamat, pulang dan kembali kepada Allah. Tentu yang kita pikirkan itu adalah dirinya. Dirinya itu zatnya. Jadi memikirkan zat bukan memahami rahasia hakikat diri zat. Atau yang disebut namanya kunizat. Bapak Ibu tidak akan pernah mampu memahami akan rahasia hakikat kunizat. Yang kita pahami itu adalah zatnya, bukan kunizatnya. Untuk memahami zat itu, tidak juga bisa langsung Bapak Ibu. Namun ia ingin dikenal. Kalau ia ingin dikenal, maka dia akan mempermudah bagaimana hambanya mampu mengenal akan dirinya. Maka untuk mengenal akan dirinya, maka jalan satu-satunya, kenalilah olehmu akan makhluknya. Kenalilah olehmu akan ciptaannya. Lalu mana yang dikatakan ciptaannya? Mana yang dikatakan makhluknya? Yang dikatakan namanya ciptaan dan makhluknya itu, itulah yang disebut namanya dengan nur. Ini Bapak Ibu. Jadi yang dikatakan ciptaannya itu, itulah yang disebut namanya nur. Nur inilah yang dikatakan makhluknya. Nur ini yang katakan ciptaannya. Nur ini yang dikatakan namanya dengan alam. Jadi nur itu disebut namanya makhluk, nur itu disebut ciptaan, nur itu yang disebut namanya dengan alam. Dalam bahasa tauhidnya, alam, ciptaan, makhluk yang disebut nur itu sebenarnya adalah tajalli dirinya. Nih, tajalli dirinya. Tajalli dirinya. Apa maksudnya tajalli dirinya? Bahwa makhluk ciptaan alam yang disebut namanya nur itu sebenarnya kenyataan atau penampakan dirinya. Kalau tidak ada tajalli dirinya, maka dia tidak bisa dikenal. Jadi baru dirinya bisa dikenal setelah ada tajalli dirinya. Tajalli dirinya itulah sebenarnya untuk melihat akan wujud nyatanya akan dirinya itu. Maka tajalli dirinya inilah yang disebut namanya dengan sifat Bapak Ibu. Tajalli dirinya yang disebut dengan sifat. Kalaulah tajalli dirinya disebut dengan sifat, maka dirinya ini disebutlah namanya dengan zat. Nih, zat. Nah. Jadi bahasanya, kita tidak bisa langsung mengenal zat. Itu bahasa hadis tuh. Namun zat ingin dikenal. Kalau zat itu ingin dikenal, maka cara mengenal zat, kenalilah sifatnya. Itu dia. Karena dengan mengenal sifatlah kita bisa mengenal zat. Kenapa dengan cara mengenal sifat kita bisa mengenal zat? Karena sifat itu kenyataan daripada zat. Bahasa tauhidnya, sifat itu adalah tajalli daripada zat. Tajalli itu penampakan dirinya.
Jadi tajali daripada zat itu yang dikatakan nur, yang disebut sifat, bahasa lainnya adalah alam, cipta dan makhluk. Inilah yang dikatakan namanya tajali itu sebutannya wujudullah. Wujudullah atau ainullah atau hakikatullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah, dan sebenar-benarnya Allah itu. Makanya zat dengan sifat tidak pernah berpisah cerai, Bapak Ibu. Buktinya, nah lihat, sambil contoh nih untuk membawa Bapak Ibu berpikir, merenung, ya. Ini apa namanya Bapak Ibu? Tisu. Apa warnanya Daniel? Nah, kalaulah tisu ini warnanya putih, berpisah ceraikah putih dengan tisunya Daniel? Tidak pernah berpisah cerai. Makanya ketika Daniel memandang tisu, yang terpandang apa? Ketika Daniel memandang tisu, yang terpandang apa? Yang terpandang putih. Pada saat memandang putihnya, maka yang terpandang putihnya itu apa? Tisu. Maka tisu dengan putihnya, putihnya dengan tisunya tidak pernah berpisah cerai. Karena tidak pernah berpisah cerai, dihantarkan dengan bahasa dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai dia. Sekarang antara tisu dengan putih, mana yang dikatakan zat dan mana yang disebut sifat Daniel? Jadi ngeknya pia di rumah. Makanya tidak dapat jawabannya lah. Mana yang zat, mana yang disebut sifat antara tisu dengan putih ini? Putihnya itu sifat, zat. Putihnya sifat. Tisunya itu zat. Tisunya zat. Alhamdulillah. Beruntung jo pia dapat Daniel mah. Itu dia. Makanya zat dengan sifat, sifat dengan zat itu tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Ya. Begitulah kita memandang sifat dengan zat itu. Begitulah kita melihat zat pada sifat itu. Karena yang membuat kita itu kurang paham dan kurang mengerti pada saat kita memisahkan zat dengan sifat. Jadi pikiran kita tuh udah menerawang kemana-mana gitu. Padahal zat dengan sifat itu esah dia. Kalimatnya ada sifat dan ada pula zat. Seolah-olah sifat dengan zat itu berjarak dia. Padahal untuk melihat zat, untuk mengenal zat, kenalilah sifat. Sifat inilah kenyataan daripada zat itu. Diarahkanlah lagi, sifat itu yang mana sebutannya. Lihat, sifat itulah yang dikatakan namanya dengan nur. Jadi ketika sifat sudah disebut nur, kadang ragu kita lagi di situ. Karena sudah bernama. Sifat itulah yang disebut namanya nur, zat itulah yang disebut namanya dengan apa? Disebut namanya dengan Allah. Nah. Sifat itu disebut namanya dengan nur. Kalaulah sifat itu disebut namanya nur, nur apa sebutannya itu Daniel? Nur Allah. Ya, nur Allah. Sambungkan aja sini, nur Allah. Kalau Arabnya Nurullah. Jadi apa bedanya nur Allah dengan Allah? Kalau Allah itu dirinya. Kalau nur Allah itu adalah sifat dirinya. Atau kalau nur Allah itu tajalli dirinya. Kalau Allah itu zat dirinya. Jadi jangan Bapak Ibu tertipu memandang wujud, tertipu memandang bentuk, tertipu pula memandang nama. Sama dia Bapak Ibu, tidak pernah berpisah dia. Jadi kalau zat pasangannya itu adalah sifat. Itu cara memahaminya. Jangan dipisah ceraikan.
Makanya untuk mengenal zat, kenali sifat. Sifat itu adalah nur. Nur inilah yang disebut namanya dengan makhluk. Ciptaan alam. Itu yang kata Rasul. Pikirkan olehmu. Apa yang dipikirkan? Makhluk. Makhluknya. Makhluk Allah. Nih. Ciptaan Allah. Alam. Tajalinya Allah. Itu maksudnya. Kenapa dipikirkan makhluk, ciptaan, alam, tajali dirinya? Karena untuk memandang dirinya, pandanglah kepada ciptaannya. Untuk memandang dirinya, pandanglah kepada makhluknya. Untuk memandang dirinya, pandanglah kepada tajali dirinya. Untuk memandang dirinya, pandanglah kepada nurnya. Ini semua yang disebut namanya kezohiran Allah. Ini kezohiran Allah namanya, zohirnya Allah. Kalau ini batinnya Allah. Berpisahkah batin dengan zohir? Tidak berpisah dia. Kalau tidak berpisah, Ustadz tanya lagi sama Wike. Untuk memandang yang batin, melihat yang batin, melihatnya kemana Wike? Melihat yang batin, pandang dan lihatlah kepada yang zohir. Apa sebabnya? Alhamdulillah, yang zohir itu adalah kenyataan yang batin. Sampai jo rasulnya di Pario tu mah. Walaupun yang mengalas malam gua. Jadi untuk memandang yang batin, pandanglah kepada yang zohir. Karena yang zohir itulah kenyataan diri yang batin. Kalaulah yang zohir itu kenyataan diri yang batin, Ustadz tanya lagi kepada Pak Haji. Yang batin inikah yang zohir, atau yang zohir itukah yang nyata? Sama yang bagaimana maksudnya nih? Yang batin inikah yang zohir, atau yang zohir itukah yang nyata? Yang batin itu zohir, yang zahir itu nyata. Yang batin itu nyata. Yang batin inikah yang dikatakan zohir, atau yang zohir inikah yang nyata itu? Yang batin itu yang zohir. Yang batin itu yang zohir. Maka yang zohir itu, itulah nyatanya yang batin. Jadi kalau yang batin ingin dikenal, maka dia menzohirkan dirinya. Itu bahasa tauhidnya. Itu bahasa tauhidnya. Karena yang batin ingin dikenal, maka dia menzohirkan dirinya. Kalau dia menzohirkan dirinya, maka yang zohir ini kenyataan diri yang batin itu yang sesungguhnya. Pertanyaan lagi bagi Pak Aprison. Kalaulah yang batin itu tidak mengenalkan dirinya, apakah dia tidak zohir? Zohir. Jadi kenapa dizohirkan juga dirinya supaya dirinya dikenal? Padahal dia telah zohir, walaupun dia tidak menzohirkan dirinya. Itu ingin bercerita pada dirinya sendiri. Bercerita bagaimana maksudnya nih? Bahwa aku yang ada. Jadi kalau dia yang ada, lalu kenapa ada zohir? Karena dirinya itu zohir, Ustaz. Dirinya kan yang ada, dia yang zohir sendiri, Ustaz. Dia yang zohir. Cerita dirinya gitu. Cerita dirinya. Pertanyaannya, kalau dia tidak menzohirkan dirinya, apakah dirinya tidak zohir? Oh, zohir. Sekarang, kenapa dia menzohirkan dirinya? Padahal, kalaupun dia tidak menzohirkan dirinya sudah zohir. Karena ceritanya ini Karena ceritanya ini, bantu Pak Jajanuddin. Bantu bagaimana ceritanya nih? Nih, seru cerita ini, Pak. Dia walaupun tidak dizahirkan, dia betul zahir dia kan. Iya. Tapi kenapa dia menzahirkan lagi? Iya. Karena ingin dikenal. Karena ingin dia Kenal. Tuh dia. Jadi walaupun dia tidak menzohirkan dirinya telah zohir. Lalu kenapa dizohirkan dirinya? Inilah menceritakan bahwa dirinya akan dikenal. Lalu dia buat cerita. Apa kata dirinya? Ketika dirinya ingin dikenal, lalu dia akan menzohirkan dirinya dalam bentuk cerita.
kuntu kanzan mahfiyan. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, maka aku zahirkan diriku. Aku tajalikan diriku. Aku tampakkan diriku. Aku nyatakan diriku. Sehingga tajali diriku itu dia paham dan mengerti. Akulah sebenar-benarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka disitulah kata Ustadz, siapa aku, siapa dirimu. Akulah sebenarnya dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Ini cerita Allah. Dengan tajali dirinya yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Itulah rahasianya. Maka jangan lagi dikatakan Allah itu batin. Jangan lagi disebut Allah itu gaib. Karena dia telah zohir, karena dia telah nyata. Zohir dan nyatanya itu sudah terang benderang. Tidak menyilaukan pandangan mata dan tidak pula menyilaukan pandangan hati Bapak Ibu. Begitulah nyatanya Tuhan itu. Sampai-sampai Nabi menjelaskan, innakum satarona rabbakum ayana. Kamu benar-benar akan menyaksikan, melihat Tuhanmu itu. Tuhan yang nyata, Tuhan yang zohir. Kalau dirimu zohir, maka dia lebih zohir lagi daripada zohirnya dirimu. Sebab apa? Zohirnya dirimu itulah nyatanya kezohiran dirinya. Karena dirimu nggak pernah ada. Sempurnalah pandangan kita memandang Allah. Bukti sempurnanya tidak lagi terpandang ada wujud yang lain, ada kenyataan yang lain, ada diri yang lain. Selain daripada dirinya. Karena dirinya lah yang wujud semata-mata. Sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Namun untuk mengenal akan dirinya inilah suatu proses yang dijelaskan oleh Rasulullah. Rahasianya dibuka oleh orang-orang arifin. Orang arifin itu adalah orang yang telah mukasyafah. Orang yang telah dituntun dan dibimbing oleh Allah. Orang yang mana Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada diri yang dia cintai dan dia kasihi. Faman yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku beri dia hidayah dan petunjuk, maka dialah orang yang beruntung, dialah sebenar-benarnya yang paham dan mengerti siapa aku yang sebenar-benarnya. Nabi cuma berbahasa kias, berbahasa metafora. Pikirkanlah ciptaannya. Jangan kamu pikirkan zatnya. Ciptanya itu nur. Nur ini dalam bahasa syariatnya ini yang disebut ciptaannya. Padahal Allah tak pernah menciptakan. Allah mana pernah menjadikan. Allah tak pernah membuat sesuatu. Kalau Allah tidak pernah menciptakan, Allah tidak pernah menjadikan, Allah tidak pernah membuat sesuatu, bagaimana cara kita memahaminya akan makhluk ciptaan alam itu? Semuanya itu Allah mentajalikan dirinya. Allah menampakkan dirinya. Bukan Allah menciptakan sesuatu, Allah menampakkan dirinya. Allah mentajalikan dirinya. Tak pernah Allah menjadikan sesuatu. Tak pernah Allah menciptakan sesuatu. Ini bahasa tauhid, bahasa hakikat. Kalau bahasa syariat, di Al-Quran, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Padahal, Allah itu mentajalikan, menampakkan dirinya. Dalam bahasa torikatnya, Allah bercermin untuk memandang dan melihat serta menyaksikan akan dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itulah yang disebut namanya nur. Nur inilah disebut namanya cermin dalam bahasa torikatnya.
Nur inilah yang disebut namanya bayangan dirinya dalam bahasa tarikatnya. Mungkin gak ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada wujud yang punya bayang-bayang? Gak mungkin Bapak Ibu. Jadi adanya bayang-bayang di dalam cermin, ini bahasa bayang-bayang lagi ini, bahasa torikat nih. Adanya bayang-bayang dalam cermin karena ada orang yang bercermin. Namun orang yang bercermin dengan bayang-bayang dalam cermin tidak pernah berpisah cerai dia. Kalau tidak pernah berpisah cerai, samakah orang yang bercermin dengan bayang-bayang di dalam cermin itu wujudnya? Sama. Tidak pernah berpisah itu Bapak Ibu. Maka alam inilah bayang-bayang untuk melihat dirinya. Diri Bapak Ibu inilah bayang-bayang untuk melihat dirinya. Ini bahasa tarikat. Alam ini bayangan dirinya. Diri Bapak Ibu itu bayangan dirinya. Maknanya, bayangan dirinya itu tiada lain, itu nyatanya akan wujud dirinya yang sebenarnya. Disitulah rahasianya untuk melihat bayangan dirinya, untuk melihat cerminan dirinya, maka lihatlah kepada insan. Ini maksudnya tuh Bapak Ibu. Ya, untuk melihat dirinya, lihatlah kepada insan itu. Maka disitulah Allah katakan al-insanu siri wa nasiruhu. Al-insanu siri wa nasiruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya insan itu. Maksudnya, kalaulah insan itu rahasia Allah, maka Allah sebenar-benarnya insan itu yang sesungguhnya. Akan tetapi memandang insan sebagai wujud nyatanya dirinya, untuk memandang insan sebagai wujud melihat bayangan dirinya, maka pandang dan lihatlah kepada insan yang baik. Nah, ini cara menghaluskan kaji Bapak Ibu, memandangnya kepada insan yang baik. Memandang insan yang baik itu, pandang lagi kepada insan baik lagi soleh. Memandang yang soleh itu pandanglah kepada soleh tapi ulama. Nah, ini kapasitasnya ulama. Memandang ulama, pandanglah kepada ulama aulia. Memandang aulia itu, pandanglah kepada anbiya. Apa itu anbiya? Para nabi. Ya. Nabi itu berapa Bapak Ibu banyaknya? 124.000. Memandang kepada Nabi itu sebagai tempat sempurnanya memandang nyatanya diri Allah, yang disebut insan, kapasitasnya adalah Nabi, memandangnya itu adalah kepada Rasul. Rasul ada berapa? 315. Memandang 315 Rasul itu, pandang lagi kepada 25. Memandang kepada 25 itu, pandang lagi kepada yang 5. Memandang yang 5 itu, memandangnya kepada yang 1. Siapa yang 1 itu? Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itulah sebenarnya kesempurnaan memandang wujud nyatanya akan diri Allah itu. Ya. Kenapa kesempurnaan memandang wujud nyata dirinya? Karena dialah uswatun hasanah. Dialah contoh dan teladan bagi umat
siapa yang ingin berjumpa, berliku dan bermusyahadah dengan Allah. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya telah terdapat contoh dan teladan bagi dirimu pada diri Muhammad itu. Bagi orang-orang yang ingin berliku, orang-orang yang ingin berjumpa dan bersua dengan Rabb-Nya. Memandangnya kepada Muhammad. Nah, ketika kita memandang kepada Muhammad, kesempurnaan memandang diri Allah, pandang lagi di balik rahasia diri Muhammad itu. Di balik rahasia diri Muhammad itu, ini yang mesti kita pandang, yaitu Nur Muhammad. Itu dia maksudnya. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad inilah wujud nyatanya diri Allah. Wujud nyatanya diri Allah. Apa kata Allah? Khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Wa khalaqal alam li ajlika. Khalaqtuka li ajli. Aku ciptakan dirimu. Aku jadikan dirimu. Li ajli, untuk menyatakan, untuk melihat dan menyaksikan akan diriku. Wa khalaqal alam li ajlika. Dan diciptakan alam itu untuk menyatakan dan melihat serta menyaksikan akan dirimu. Itulah rahasianya. Makanya Rasulullah pernah bertanya kepada Umar, wahai Umar, atadri man ana? Wahai Umar, engkau tahu nak, engkau paham nak, siapa rahasia aku ini yang sebenar-benarnya? Ana adri ya Rasulullah. Ana la adri ya Rasulullah. Allahu a'lam bi rasuli. Aku tak paham, aku tak mengerti. Ya Rasulullah, siapa dirimu ya Rasulullah? Cukuplah Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Maka ketika itulah Rasulullah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, ana Ahmad bilal mim. Ana Ahmad bilal mim. Aku ni Ahmad tidak lagi memakai huruf mim. Nah, kalau Ahmad tidak memakai huruf mim, apa bacanya itu Dewi? Ahad. Ahad itu apa artinya? Esa. Siapa yang Esa tuh? Yang Esa itu Allah. Maka disitulah Rasul mengatakan, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Wahai Umar, kalau kamu sudah melihat aku, sudah sama kamu melihat akan Allah. Kenapa? Melihat Rasul sudah sama melihat akan Allah. Karena Rasulullah itulah sebenarnya kesempurnaan memandang nyatanya Nur Muhammad itu. Nur Muhammad ini sudah jadi ruhnya Rasulullah. Nur Muhammad itu sudah jadi tubuhnya Rasulullah. Udah. Rupanya tubuh dan ruhnya Rasulullah itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Maknanya, wahai Umar, kalau kamu sudah mampu memandang aku, bahwa aku inilah kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah, yang disebut namanya Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu sudah jadi tubuhku, dan Nur Muhammad itu sudah jadi ruhku, yang disebut namanya dengan insan. Kalaulah Nur Muhammad itu sudah jadi tubuhku dan ruhku, yang disebut namanya insan, maka disitulah kamu mampu memandang akan kesempurnaan Allah itu pada diriku ini. Makanya beliau berkias dalam mengutarakan dirinya. Ana Ahmad bilal mim, ana Arabi bilal ain. Ana Arabi bila ain. Ana Arabi bila ain.
Apa artinya itu? Ana Arabi bila'in. Aku Arabi bila'in. Kalau Arabi tidak ada huruf ainnya, apa bacaannya? Robbi. Siapa Robbi itu? Tuhan itulah. Situlah rahasianya Bapak Ibu. Makanya kesempurnaan memandang Tuhan. Itulah kepada Rasulullah itu. Maka Rasulullah itulah contoh dan teladan ya bagi orang-orang arifin. Rasulullah itu contoh dan teladan bagi orang arifin lah. Bagi orang kasab, bagi orang mukasyafah. Contoh dan teladannya bagaimana? Contoh dan teladan ya orang yang ingin ma'rifat. Contoh dan teladan orang yang memahami hakikat. Contoh dan teladan bagi orang yang memahami thariqat. Contoh dan teladan bagi orang yang memahami syariat. Maksudnya Bapak Ibu, contoh dan teladan itu, contoh dan teladan kesempurnaan ma'rifat itu adalah Rasulullah itu.